mitra Media Timur Channel di mana saja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang sedikit dengan Bung Jafar Ngabalin. Selamat malam Bung Jafar. Selamat malam. Apa kabar Bung Jafar? Alhamdulillah sehat walafiat dalam rahmat dan ridho ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua warga di timur Indonesia yang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Tuhan. Ada saatnya kami yang datang dari Indonesia Timur ini haruslah diberikan kesempatan yang sama dalam hal ikut menata, ikut mendesain, ikut mengatur kestabilan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami mau hidup, bukan kita penyebabnya. Dasar watak kami sudah keras. Jadi perlu ada koreksi dari pemerintah sendiri ya. Untuk itu, maka tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus tahu, harus paham, harus mengerti bahwa kekerasan tidak boleh diletakkan atau ditempelkan kepada pemuda, mahasiswa, para cendekiawan, para intelektual yang datang dari Indonesia Timur. Abang Jafar, ini ada yang tertarik di sini. Belakangan ini kan kemudian wilayah timur itu menjadi disorotan secara nasional, termasuk dengan ada keinginan masyarakat wilayah timur, bagaimana masyarakat wilayah timur kekuasaan kali ini. Yeah. Nah, ini tidak terlepas dari sumber daya manusia. Kita punya sumber daya manusia cukup banyak, yang masih sekolah dan yang bahkan sudah sekelas pendidikan lebih tinggi, bahkan banyak yang sudah mengurus juga negara ini. Kira-kira bagaimana? Apakah memungkinkan tidak mereka ini bisa, figur-figur wilayah timur ini bisa tidak diakomodir dalam kepentingan kekuasaan pada tahun-tahun yang akan datang? Patut dicatat oleh pemerintah, oleh pelaku politik, para ekonom, dan seluruh rakyat Indonesia bahwa rasa kepemilikan NKRI di dalam dada-dada kami ini semua, merah putih ini kami semua, kami betul-betul dari sisi nasionalisme kebangsaan itu tidak bisa diragukan. Tidak bisa diragukan. Satu bukti, saya ingin bicarakan itu dulu supaya jangan dianggap bahwa nasionalisme kami lemah. Ketika ada event-event besar di luar negeri atau di mana saja yang bertarung beberapa negara dan pada saat itu Indonesia menjadi juara satu, berkibar bendera merah putih dengan lagu Indonesia Raya, kami terharu. Itu luar biasa. Pertandingan merinding bulu kuduk kami. Pertandingan dilakukan. Ketika bendera merah putih itu dinyanyikan, dinaikan dengan lagu Indonesia Raya, kami bercucuran, kami merasa memiliki bangsa ini. Satu. Dua, dari sisi intelektual, latar belakang pendidikan kami juga rata-rata bagus. Pendidikan master, pendidikan doktor, dan bukan sedikit. Dari semua wilayah ini banyak. Dari sisi pengalaman, mengelola negara, mengelola organisasi, mengelola daerah, cukup. Lalu kemudian dari sisi membangun komunikasi, kita punya ilmu yang cukup, yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Wilayah Indonesia ini kurang lebih ada 17 provinsi berada di Indonesia Timur. Kami ikut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Apa salahnya kalau kemudian porsi berikan kami kesempatan satu kali ini dalam jumlah yang cukup untuk negara dan rakyat Indonesia melihat bahwa kami dari Indonesia Timur ini juga punya keterpanggilan dan ada kemampuan untuk mengatur, ikut sama-sama mendesain, mensejahterakan. Oleh karena itu, dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, abang-abang, saudara-saudara yang dari Indonesia Timur sudah barang tentu punya kredibilitas dan punya kemampuan untuk ikut
menjaga, ikut menata, ikut mendesain negara ini di dalam struktur pemerintah sangat mumpuni sekali. Dengan 4 kriteria tadi saya sebutkan di depan itu menunjukkan bahwa putra-putra terbaik dari Indonesia Timur, baik itu dari Bali, dari NTT, dari NTB, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Orang-orang yang sangat berkompeten. Kasih kesempatan lah. Tapi berikan kesempatan itu dulu untuk mengukur kami mampu atau tidak. Tidak bisa dengan image, tidak bisa dengan hanya sekedar mengatakan wah belum bisa, nggak bisa. Kasih kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan. Kalau tidak dibuka kesempatan, bagaimana yang bisa mengukur kami bisa atau tidak? Ya, oke, Bung Jafar. Mungkin closing statement sedikit soal tadi Abang sudah banyak bicara soal SDM Indonesia Timur dan berperan di pendidikan, berperan dalam kekuasaan nanti. Closing statement Bang untuk pendidikan di wilayah timur Indonesia khususnya dan partisipasi untuk kepemimpinan Jokowi periode berikut. Ya, saya ingin menyampaikan kepada ponakan-ponakan, adik-adik, ya, generasi muda yang sekarang sedang terus belajar dan bertarung. Saya ingin menyarankan satu dalam bidang pendidikan. Ayolah memulai untuk mendalami pendidikan dalam sektor-sektor yang lebih teknis. Tidak pada ilmu-ilmu sosial saja atau pada ilmu-ilmu politik atau ilmu hukum yang selama ini diambil, tapi marilah memulai mendalami ilmu-ilmu teknik di bidang pertambangan, di bidang kehutanan, di bidang perikanan, di bidang desain interior, di bidang struktur, di bidang ilmu sipil, ya, sehingga partisipasi kita di dalam membangun negara ini, kepemilikan ilmu pengetahuan buat kita itu cukup. Saya yakin bahwa SDM kita dari sana sangat cukup, dan di ruang ini, di wilayah itu tadi, itu memiliki peluang yang besar di dalam membangun kawasan timur Indonesia. Itu closing statement saya. Oke, terima kasih.